generasi sekarang ini sedikit-sedikit semua dan banyak sendirinya gitu. Ya. Nah, gimana? Itu kekuatan dan kelemahannya? Relasi anak dengan orang tua itu kuat. Karena jumlah sedikit maka relasi mereka kuat. Ini bisa jadi kekuatan karena pengalaman interaksinya lebih intensif. Contoh kasus Romo nih ya. Oke. Jadi misalnya generasi kita, Romo Nano, saya kenal keluarganya dan keluarga ini sangat utuh dan happy gitu ya. Dan saya mengenal keluargamu. Dan Romo Nano kenal keluargaku yang utuh juga. Kita nggak pernah mengalami menjadi anak broken home. Ya. Dan generasi sekarang ini banyak produk-produk ya, saya sebut produk, maaf ya, tapi bahwa anak ini tumbuh dari keluarga yang broken home, ayah ibu bercerai. Ini kedepannya biasanya yang terjadi pada saat dia masuk novisiat, apa yang terjadi dengan ini kan rapuh ya, ada sebuah kerapuhan. Anak-anak dari keluarga broken home. Ya. Tetap menyatunya bapak dan ibu itu saya merasa seperti pondasi rumah. Oke. Pondasi rumah yang kokoh itu memungkinkan berdirinya sebuah rumah itu kokoh. Ya. Bapak ibu yang tetap setia dengan hidup perkawinan mereka, saya meyakini ini pondasi yang kokoh untuk tumbuhnya seorang anak. Ya. Maka anak-anak yang terlahir dan besar di keluarga yang broken, saya menilai dan mengalami mereka rapuh ya. Rapuh, ada sesuatu yang patah, ada sesuatu yang pecah dalam dirinya, di kedalamannya gitu. Biasanya tentu ada yang bisa mengatasi situasi itu, tetapi saya cukup sering mendapati anak-anak yang bapak ibunya cerai, anak pun akan buyar ya, konsentrasi untuk belajar, konsentrasi untuk berelasi, konsentrasi untuk mengembangkan diri itu pecah, dan pecahnya itu dari dalam sana ya. Saya merasa lebih sulit mendampingi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home dibanding keluarga yang tetap utuh. Itu. Nah, ini persis yang mau saya tanyakan lebih lanjut. Kita ini nggak ngalami itu ya. Nah, Romo bagaimana mendekati, dan kita kan nggak mungkin karena ini rapuh lalu kita buang gitu ya. Bisa jadi kan Tuhan memang memakai anak ini untuk panggilannya, dan bagaimana Romo menemukan panggilan pada anak-anak muda yang seperti ini, tetapi dia berjuang sungguh untuk panggilannya dan untuk hidupnya yang kedepannya akan lebih baik gitu ya. Itu gimana Romo? Selama 10 tahun terakhir ini saya mendampingi kira-kira ada berapa ya? 80 sampai 100 anak ya yang masuk ke Girisonta. Macam-macam background keluarga. Ada seorang anak yang keluarganya broken gitu. Dan nah, kekuatan dari anak ini adalah ibunya luar biasa merengkuh si anak. Sehingga kesetiaan dan kegigihan ibu untuk menemani anak ini memungkinkan si anak ini bisa menerima bahwa bapak ibunya pisah. Bahkan si anak ini suatu ketika saat dia SMP, dia mendatangi bapaknya ya, untuk ketemu dan bertanya. Sebetulnya anak ini mau bertemu dalam rangka bertanya, mengapa dulu bapak pergi meninggalkan kami. Tapi ketika anak ini bertemu bapaknya, si bapak ini komplain tentang hidupnya dengan istri barunya, komplain gitu. Si anak ini malah lalu tersadar, waduh, lebih mending aku ini hidup dengan ibuku lebih damai gitu ya. Yang menarik perhatian saya adalah si anak ini malah lalu bisa mengampuni bapaknya. Oh ya sudahlah pak, kasihan hidupmu, saya jadi tidak menuntut kamu lagi. Ya sudah, maka saya tidak mau menuntutmu lagi. Pertanyaan saya kan, mengapa anak ini bisa melampaui pengalaman bahwa bapak ibu pisah gitu. Menurut saya kekuatannya adalah
si ibu ini bisa total dedikatif untuk anaknya. Ya, itu kekuatan gitu. Tapi selalu beda-beda Romo Murti ya, antara satu anak dengan anak lain sama-sama broken home. Ya. Saya kok menemukan tidak bisa menggeneralisasi. Unik, selalu masing-masing kasus unik. Ya. Ini yang menarik. Sebagai magister ini energinya kan banyak sekali ya, jadi itu panggilan khusus saya kira. Oh iya. Nasib. Oke. Bagaimana Romo mengalami kemagisteran sebagai yang sekian lama ini? Apakah Romo menjadi semakin bersemangat, semakin ya inilah panggilanku, yaitu menjadi batu pijakan untuk orang-orang muda untuk lebih hidup gitu ya. Sebetulnya sederhana Romo Murti ya, Mas Hadi ya. Sebetulnya sederhana. Saya hanya menyadari begini. Saya sudah dicintai luar biasa oleh ibuku, oleh bapakku. Ini bukan hanya bapakku ya. Cerita ini sebetulnya cerita tentang bapak-bapakku. Bapak biologis dilengkapi bapak-bapak lain. Saya merasa dicintai banyak orang. Dicintai Serikat Yesus, itu luar biasa, orang-orang di dalam Serikat Yesus. Saya merasa dicintai ya oleh Mas Hadi, ada Romo Aziz, ada ya Romo Basudebyo, ada banyak anggota Serikat yang saya merasa seringkali mereka tuh lebih dari saudara kandung saya. Saya dicintai banyak orang gitu. Nah, karena saya merasa banyak dicintai, itu saya merasa tergugah ya. Saya merasa termotivasi untuk ya sekarang panggilan hidupku adalah menemani anak-anak muda ini yang cukup banyak. Kalau mereka didengarkan dengan jujur, mereka cukup banyak yang merasa saya tidak dicintai bapak saya atau saya tidak dicintai ibu saya gitu. Itu menggugah saya. Ya ini saatnya saya menemani mereka. Saya meyakini kalau anak-anak ini didengarkan, ditemani, ditresnani, itu bisa berubah. Bisa berubah menjadi lebih baik, lebih potensial. Gitu. Itu yang saya yakini, Romo. Saya heran nih, sejak kapan ini kebijaksanaanmu? Sejak jauh darimu. Dulu kan kita hanya Mas Dinar yang serundal-serundul nggak karuan itu. Sekarang ketika saya dekat denganmu tuh saya hidup di bawah bayang-bayangmu. Begitu saya pisah darimu tuh saya bisa lebih berkembang. Guys, ini nostalgia sedikit ya dengan ini adik kelas saya ini. Saya dididik Serikat Yesus dengan baik. Dengan ini luar biasa. Saya bisa menjadi seperti ini ya karena ibu, karena bapak, karena teman-teman Yesuit. Baik Romo Nano, sekarang ini kita masih di masa pandemi ya, dan pada masa pandemi ini para orang tua banyak yang work from home. Anak-anak juga belajar di rumah, learn from home. Semua serba from home dan memungkinkan orang tua anak-anak selalu berjumpa. Nah, menurut Romo ini good news atau bad news ini? Ini pertanyaan yang susah. Karena situasinya juga sulit. Susah ya? Susah ya. Tapi saya meyakini satu hal. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, seberat apapun, selalu ada berkahnya. Di dalam iman kita kan, dalam salib ada berkah. Dalam kebangkitan ada dalam kematian ada kebangkitan. Ya. Iki aku ketok bijaksana. Ini yang saya yakini Romo dia. Dalam situasi segelap apapun selalu ada terang yang bisa didapatkan. Maka di dalam situasi pandemi yang sangat sulit ini pasti ada berkah tersendiri. Di dalam suasana yang hampir semuanya work from home, menurut saya ada banyak sisi formatifnya. Hanya memang dalam kepala saya akhirnya berpikir tentang sekarang ini tergantung orang tuanya. Ya. Kalau orang tua, bapak, ibu itu cukup bijaksana, cukup cerdas,
bisa memanfaatkan situasi sulit di masa pandemi ini untuk mendidik anak. Ya. Saya sadar sulit di masa pandemi ini ya, soal misalnya learn from home, kuota meningkat tajam, artinya duitnya harus tambah banyak ya. Belajar dari sebuah handphone itu kan juga sangat terbatas, meskipun ini cara terbaik di masa pandemi ini, tetapi tetap kekurangannya banyak ya. Mungkin pelajarannya 30 menit, tapi nanti main gamenya 3 jam atau mungkin malah setengah hari gitu. Belum nih nonton website yang lain, situs yang lain, pasti berat, saya merasa berat. Tetapi saya sadar sekarang kuncinya memang orang tua. Kalau orang tua bisa memanfaatkan situasi ini, anak-anak pun bisa belajar banyak dari situasi ini. Sebetulnya saya tertarik untuk berpikir ya, apakah gereja kita, para romo, paroki, itu memberi perhatian pada aspek ini. Bukan hanya pelayanan ekaristi saja ya, tetapi apakah romo paroki itu misalnya membuat webinar bagaimana orang tua mendampingi anak di rumah. Menurut saya ini jauh lebih penting. Iya, penting. Saya belum pernah. Saya belum pernah melihat ada romo paroki yang membuat pertemuan Zoom atau Google Meeting, mengumpulkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu, mari kita berpikir di rumah Anda masing-masing anak-anak seperti apa. Bagaimana kita memecahkan masalah ini. Menurut saya peran gereja di sini sangat penting dan saya belum tahu. Saya belum pernah melihat ada imam atau romo atau religius yang masuk ke dunia ini. Mungkin setelah ini saya berpikir tentang itu. Bagaimana mendampingi Bapak Ibu, mendampingi anak-anak mereka. Ini krusial ini. Saya kira pesan utama dari pandemi ini adalah berubah ya. Jadi dalam banyak hal termasuk gereja pun harus mulai memikirkan perubahan-perubahan dalam pendampingan keluarga-keluarga ini. Baik Romo, untuk seminari novisiat yang berbasis hidup bersama di asrama ini harus dijalankan seperti apa? Terutama di Girisonta sendiri ini kan Romo ada di sana ya. Ini seperti apa kehidupan? Saya tidak tahu ini beruntung atau buntung ya. Jadi sejak Maret Girisonta itu lockdown, dibuat sangat tertutup, tidak bisa orang masuk dengan mudah, keluar juga tidak bisa mudah. Di dalam sendiri selama lockdown dari Maret sampai sekarang, ya praktis kegiatan kurang lebih sama. Saya tidak pernah mengalami kelas online gitu. Setiap hari saya harus mendampingi novis dengan kelas, dengan bimbingan, dengan kegiatan bersama. Mestinya novis ada kegiatan live in keluar, tidak bisa, semua di dalam. Jadi saya merasa pandemi ini membuat saya dan para frater justru lebih intensif di dalam. Saya sedikit sekali mengalami pembelajaran yang online. Ini pun perkecualian, saya pergi dari rumah ini. Ini demi promosi Bapak Ibu ini saya pergi dari rumah ini, tapi saya merasa ya demi ini berjumpa dengan ini saya lah ya, demi nostalgia dengan kakak kelas saya ini ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Romo Murti tadi, saya lebih banyak berada di dalam bersama para frater, lebih banyak offline. Yang paling saya beri tekanan adalah saya melibatkan mereka untuk merancang kegiatan. Jadi tidak top down, tetapi saya bersama mereka melihat bulan-bulan ke depan kita perlu melakukan apa. Ini yang saya dapatkan berkah tersendiri dalam mendampingi para frater di Girisonta selama pandemi ini. Tapi protokol kesehatan itu tetap berjalan ya di asrama-asrama ini? Ya, tetap. Di ruang makan kami membuat physical distancing, dalam ekaristi physical distancing, tetap protokol kesehatan kami perhatikan. Baik, nah ini pertanyaan lagi, kedepannya apakah kira-kira akan muncul
generasi para imam buah dari pandemi ini? Kira-kira menurut penerawangan seorang Magister Nano ini. Menurut saya pasti berefek, Romo. Ya. Anak-anak yang sekarang ini usia 0 sampai 15 tahun, ini terdampak kuat kan pandemi. Ya. Anak-anak yang di seminari pun terdampak ini. Para frater sebelum tahbisan pun terdampak ini. Saya yakin bahwa pandemi ini merubah generasi muda calon imam ini. Saya belum tahu seperti apa, tetapi pasti banyak berkahnya. Saya sendiri merasa, karena pertanyaan Romo, saya merasa ya perlu suatu ketika nanti mengevaluasi, merefleksikan apa dampak pandemi pada diri masing-masing anak, frater, calon imam, maupun anak muda secara keseluruhan ya. Saya rasa dan saya yakin ini perlu dilihat bersama suatu ketika nanti. Contohnya yang sederhana tadi Romo sudah bercerita ya. Zaman kita dulu kan probasi, live in, itu menjadi kegiatan sehari-hari di novisiat. Tapi zaman pandemi ini tidak bisa ya, karena justru kejadian pandemi ini. Nah, ini apakah nanti kira-kira akan menjadi generasi macam apa gitu ya? Sekarang orang sudah menyebutnya generasi rebahan ini. Jadi dengan gadget, dia hanya dengan rebahan itu. Dan kelak apakah ada imam rebahan gitu? Nah, ya, saya belum bisa membayangkan nanti generasi muda pandemi ini nantinya akan menjadi seperti apa. Ada banyak contoh yang masih menurut saya puzzle terlepas-lepas gitu ya. Di satu sisi ada data yang menunjukkan perkawinan usia dini meningkat. Ini kan data tersendiri ya, karena sering kumpul lalu terjadilah sesuatu. Tapi ada sisi lain, saya kemarin baru mendengar nih, sebuah sekolah swasta itu anak-anak yang masuk di sekolah itu ini belum pernah bertemu. Mereka sudah mengadakan pertemuan online dengan wali kelas mereka. Dan inisiatif mengadakan pertemuan online ini justru dari anak-anak ini yang belum pernah bertemu. Terus mereka saling share, kondisiku begini, kondisi saya begini, dari macam-macam kota, dari macam-macam kondisi, mereka berbagi, bertemu, dibimbing oleh seorang wali kelas. Ini sisi positif ya. Anak-anak ini punya inisiatif, punya kerinduan bertemu ya. Dan mereka saling meneguhkan, saling menguatkan. Ada yang mengingatkan, PR kita besok ini, oh aku punya kesulitan ini. Ini ada sisi lain ya, sisi lain yang menunjukkan generasi yang dipengaruhi pandemi ini punya inisiatif gitu untuk berkumpul bersama. Ini kurang lebih contoh ini yang negatif ya, data perkawinan usia dini meningkat. Ini data positif ya, anak-anak muda yang belum pernah bertemu tapi sudah ditentukan nasibnya sebagai satu kelas punya inisiatif bertemu. Saya yakin masih ada banyak data-data puzzle lain yang perlu dilihat lagi, lalu dilihat secara utuh, Romo. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini saya membaca dari bukunya Romo ini. Romo itu dulu pernah ditinggal ibunya, hanya keluar sebentar tapi nangis kejer gitu loh, nangis sampai sejadi-jadinya. Karena ada perasaan hilang, ditinggal ibu itu kehilangan gitu ya. Dan ternyata ketika tumbuh dewasa, Romo juga menjadi punya hati pada teman-temannya yang kehilangan orang tuanya ya. Nah, sekarang ini di pandemi kali ini banyak orang kehilangan. Orang-orang yang dicintai, yang tiba-tiba harus terpapar dan harus meninggal dan orang kehilangan. Nah, bagaimana Romo Nano bisa menghibur orang-orang yang kehilangan ini? Memberi kata-kata penghiburan. Waduh, ini pertanyaan terakhir malah pertanyaan tersulit ini.
Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan syukur yang tak terhingga ya. Yang pertama karena bapak saya masih hidup sampai sekarang, usia 87. Oh, Ibu saya masih hidup, usia 77. oke. Mereka berdua tinggal di Magelang. Sementara sejak kecil saya mengetahui ya, Mas Hadi ini sudah ditinggal bapak pergi. Belum lama lalu Ibu, Bu Kahar, Sedo ya. Di antara teman-teman generasiku sudah banyak yang yatim piatu. Saya merasa seperti ada sebuah pesan besar ya dari yang di sana. Kowe iki tak tresnani, bapak ibumu isih ngancani kowe. Itu untuk saya luar biasa. Lalu karena Romo Murti tadi menyebut pengalaman kehilangan itu, saya juga belajar banyak dari pengalaman kehilangan saya sendiri, hanya ditinggal pergi ibu, tapi lebih banyak saya belajar dari teman-teman yang kehilangan bapak, ibu, orang-orang terdekat. Yang bisa saya lakukan adalah dua hal Romo. Yang pertama yang spiritual ya. Saya selalu mengajak siapapun yang kehilangan untuk masuk ke cerita Bunda Maria ditinggal meninggal putranya yang tercinta. Itu saya selalu mengajak mereka, mari kita ikut Bunda Maria yang ditinggal meninggal anak tercintanya itu. Dari pengalaman itu saya mengalami orang banyak terbantu karena menyatukan pengalaman kehilangan mereka dengan Ibu Maria. Itu membantu. Itu sebuah cara sederhana. Yang kedua, saya sendiri selalu mengatakan kalau novis ya berarti saya akan terus menemani. Kamu butuh apapun, katakan, saya akan melakukan. Kalau saya tidak bisa melakukan, saya akan meminta bantuan dari sana sini untuk membantumu. Jadi saya ingin kamu yakin bahwa kalau kamu minta bantuan pada saya akan menemani. Ini yang saya lakukan dan plus menyadarkan yang kehilangan untuk sadar bahwa kamu tidak akan pernah jalan sendiri. Ada saya, ada teman-temanmu. Nah, perpaduan dua hal ini yang selama ini saya pakai ya untuk menghibur anak yang ditinggal. Oke. Baik, terima kasih Romo Nano, waktunya kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah nostalgia masa kecil kita. Yeah. Dan guys, dulu kita sama-sama kecil ya, nakal sekali, tetapi sekarang saya ketemu beliau ini sudah sangat bijaksana, sangat spiritual gitu. Jadi kita bersyukur atas pengalaman ketuaan kita ini dan kita masih hidup sampai saat ini. Saya bisa muncul karena ini ahli audiovisual, jadi saya derek mulyo Mas Hadi ini. Baik, dan pengalaman Romo Nano lebih banyak itu ada di dua buku ini, ditulis ibuku dan bapakku. Dan kalau Anda ingin mendapatkan buku ini silahkan datang ke Canisius Percetakan, penerbit dan percetakan Canisius yang ada di Yogyakarta. Dan ini adalah buah refleksi dari Romo Nano dalam relasinya dengan keluarga dan bagaimana keluarga ikut membangun panggilan imamat Romo Nano sendiri. Dan saya kira dari buku ini kita masih bisa merefleksikan kehidupan keluarga kita. Dan lebih-lebih di masa pandemi ini kita juga akan refleksi dengan kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Maka terima kasih Romo Nano. Sama-sama dan Romo Murti. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya.